Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Rumani. Kita kembali lagi di acara podcast PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Tema hari ini adalah demensia. Sudah bersama saya Dr. Novitasari Dewi, SPK FRK. Beliau adalah Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik RS Rumani Muhammadiyah Semarang. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik sekali, Mas Yoga. Hari ini kita akan membahas tentang demensia, Dok. Oke, ya. Mungkin orang-orang umum belum mengetahui demensia itu apa, atau di rumahnya ada lansia yang bergejala sama seperti demensia tapi belum tahu harus kemana. Sebenarnya demensia dan pikun itu apakah sama, Dok? Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu arti dari demensia ya. Jadi karena ternyata Mas Yoga jumlah lansia yang menderita demensia di akhir tahun 2016 itu cukup banyak ya. Di Indonesia itu tercatat 1,2 juta. Dan memang betul kasus demensia ini underdiagnosed, artinya masih banyak yang tidak diketahui. Keluarga tidak menyadari bahwa ternyata salah satu anggota keluarganya, entah itu orang tua atau eyang kakung, eyang putri, ternyata menderita demensia. Nah, apa sebenarnya demensia itu? Demensia itu adalah kumpulan gejala sebetulnya ya, yang mana pada intinya adanya penurunan dari fungsi kognitif. Nah, apa sih fungsi kognitif? Nah, fungsi kognitif itu kalau orang awam taunya berpikir, ya. Kemudian bagaimana bisa berbahasa, mengingat sesuatu, ya. Kemudian memahami, ya, pada saat berbicara dengan orang lain. Kemudian juga fungsi berhitung. Nah, contohnya seperti itu. Nah, salah satunya akan ada penurunan di aspek-aspek itu, disertai adanya perubahan perilaku yang tidak umum, yang tidak semestinya ada. Ada mulai perubahan perilaku yang terjadi secara kronis, jadi lama, ya, tidak mendadak, kronis, kemudian progresif, makin lama makin memburuk, dan ini akan mengganggu di dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan yang harus diingat bahwa ini bukan sekedar efek daripada penuaan, jadi jangan menganggap hal itu adalah sesuatu yang dimaklumkan, tidak. Nah, terkait dengan demensia itu sama dengan pikun atau tidak, sebetulnya penamaan istilah pikun untuk demensia itu kurang tepat ya. Karena begini, kita harus membedakan ya, lupa pada orang tua yang umum dengan lupa karena demensia itu berbeda. Nah, contohnya begini, kalau lupa karena usia ya, itu pasien akan masih menyadari bahwa saya itu lupa gitu. Tapi kalau karena demensia, dia nggak menyadari bahwa dia itu sudah lupa, dia sudah tidak bisa mengingat gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau lupa karena usia itu biasanya sebagian dari aktivitas. Tetapi kalau karena demensia itu seluruh aktivitas dia lupa. Contoh makan ya, ditanya mama sudah makan, dia jawab belum, padahal sudah. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, kalau lupa karena demensia itu mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Sementara kalau lupa yang wajar ya, karena usia begitu ya, itu dia tidak sampai mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalau lupanya karena demensia itu dia akan semakin memburuk, progresif ya. Tetapi kalau lupanya karena usia ya, itu tidak progresif. Nah, begitu. Jadi memang ada perbedaan ya. Jadi kurang tepat kalau disamakan demensia itu dengan pikun. Nah, begitu kurang lebih. Jadi memang jelas-jelas berbeda ya, Dok. Ya, kurang tepat ya. Gejala demensia itu seperti apa, Dok? Gejala awalnya itu bisa bermacam-macam. Nah, yang saya sebutkan ini diantaranya adalah gejala yang seringkali dilihat oleh anggota keluarga ya. Paling gampang tuh begini, eyang uti yang kakung lupa menempatkan atau menaruh benda. Sehingga pada saat dia ingin membutuhkan benda tersebut, dia lupa, heboh, bingung, pusing ya. Itu sering kan begitu ya.
seisi rumah itu ditanya semua. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, ada pemikiran, oh ini ada yang ngambil nih, begitu ya. Ada waham atau halusinasi yang berpikir bahwa barangnya itu hilang, padahal tidak, tetapi dia lupa menempatkan di mana letaknya. Itu satu. Kemudian seringkali yang Kakung, yang Uti itu menanyakan hal-hal atau menceritakan sesuatu itu berulang-ulang tanpa disadari. Hari ini hari apa? Udah dijawab. Hari Jumat, Eyang, misalnya gitu. Ntar berapa menit kemudian bisa tanya lagi. Nah itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu juga gangguan dalam berhitung. Mulai kacau nih. Ada kesalahan-kesalahan yang biasanya tidak terjadi pada saat dia berhitung. Entah itu belanja, ya bisa saja. Atau misalnya pada saat di rumah sedang melakukan kegiatan yang terkait dengan hitung-hitung gitu ya, terus adalah kesalahan begitu. Nah itu diantaranya seperti itu. Ada lagi gangguan di dalam bercerita. Nih ceritanya begini. Pada saat Eyang Kakung, Eyang Uti sedang seneng-senengnya dia menceritakan aktivitasnya misalnya atau pengalamannya, di tengah-tengah terhenti. Terhentinya karena dia ada kesulitan untuk menemukan kata-kata. Ya, macam apa sih ya begitu ya. Jadi terhenti, kayaknya tuh susah mau melanjutkan tuh karena kesulitan menemukan kata yang pas gitu untuk melanjutkan ceritanya begitu. Dan tentunya masih banyak lagi misalnya perilaku-perilaku yang tidak umum terjadi. Misalnya pada saat malam hari dia berkeliling rumah, padahal sebenarnya tidak pernah seperti itu. Itu mungkin karena disorientasi nih. Itu juga sering terjadi. Jadi tidak tahu ini pagi, siang atau malam, ini hari Senin, Selasa atau Kamis. Itu. Nah, di antaranya seperti itu. Jadi ada gangguan baik itu fungsi berpikir dan juga perilaku. Dan aspek psikologisnya juga ada perubahan. Nah itu tanda-tandanya itu. Jelas, ya. Itu gejalanya ya. Ya. Tadi Dokter Novita juga menjelaskan contohnya tuh kebanyakan lansia. Apakah demensia ini terjadi waktu lansia atau kebanyakan memang pasien demensia ini lansia semua, Dok? Nah ini ya, bagus ini pertanyaannya Mas Yoga. Jadi demensia itu memang 90%-nya itu usia tua atau lansia, lebih dari 65 tahun. Tetapi ternyata menurut data ada juga jenis demensia yang ditemukan pada usia muda, artinya di bawah 60 tahun. Ternyata penyebab terbanyaknya adalah karena vaskuler, demensia vaskuler. Ada. Ada berapa jenis, Dok, demensia? Yang umum ya kita ketahui misalnya demensia Alzheimer, kemudian demensia vaskuler misalnya. Kalau demensia vaskuler itu maksudnya setelah serangan stroke gitu ya. Kemudian ada demensia, kemudian ada demensia frontotemporal, kemudian ada demensia tipe Lewy Bodies atau yang orang kenal Parkinson. Kemudian ada juga jenis demensia yang dikarenakan suatu penyakit tertentu, contohnya karena infeksi, karena defisiensi dari suatu vitamin, karena ketergantungan obat-obatan atau ketergantungan alkohol, itu juga ada. Itu kalau jenisnya, tetapi kalau dari tingkat keparahannya kita membaginya menjadi demensia ringan, demensia sedang, dan demensia yang berat. Demensia sendiri, kita menemukan lansia yang di rumah, kakek atau nenek kita yang di rumah, kita, oh ini kok sering lupa seperti ini, kita harus kemana, Dok? Maksudnya kakek nenek kita tuh harus diperiksakan kemana, apakah bisa disembuhkan dengan obat atau dengan terapi? Jadi kalau saya simpulkan pertanyaan Mas Yoga, kapan gitu ya kita harus membawa Eyang Kakung, Eyang Uti ke rumah sakit ya. Jadi kalau saya bilang sedini mungkin ketika anggota keluarga sudah menjumpai ada yang berbeda, baik itu dari aspek berpikir, baik itu dari aspek perilakunya atau moodnya, emosinya ya, psikologisnya, baiknya langsung dibawa ke rumah sakit ya. Terkait dokter mana, sebetulnya Mas Yoga bisa ke dokter penyakit dalam, spesialis khusus geriatri, bisa juga ke kedokteran jiwa atau psikiater, dan juga bisa juga ke
rehab medik ya. Sebetulnya begitu. Kemudian belum tentu bahwa apa yang terjadi pada orang tua kita, misalnya pelupa begitu ya, itu pasti demensia, tidak. Karena itu nanti akan kita lakukan proses diagnosis. Ya, diagnostiknya itu kita lakukan tentunya dengan screening menggunakan tools atau alat untuk aspek berpikir, misalnya kita menggunakan MMSE. Kemudian untuk aspek kehidupan sehari-hari atau activity daily living kita menggunakan Bartle Index. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat apakah Eyang Kakung atau Eyang Putri ini masuk ke dalam diagnosis demensia ataukah pre-demensia atau yang kita kenal dengan mild cognitive impairment ataukah masih normal. Begitu. Nantinya baik itu pre-demensia ataupun sudah terjadi demensia, tetap ada treatmentnya, Mas Yoga. Tetap ada treatmentnya. Misalnya untuk kasus pre-demensia, berarti kita mencegah bagaimana supaya Eyang Kakung, Eyang Uti tidak sampai ke tahap demensia. Kalau sudah terjadi demensia, maka treatmentnya adalah mencegah supaya tidak menjadi severe atau berat. Ya, jadi memperlambat daripada proses perburukannya. Nah, kalau tentang treatment, sebetulnya memang ada obat atau medikamentosa, ada yang tidak perlu obat ya. Nah, sebetulnya obat sendiri itu tidak bisa menyembuhkan seperti sedia kala. Terutama pada kasus-kasus Alzheimer, kemudian vaskular, demensia, frontotemporal, atau tipe yang Parkinson tadi. Lain kasus, ketika demensia itu memang disebabkan karena penyakit tertentu tadi, misalnya anemia kekurangan zat besi. Ketika anemia itu sudah bisa dikontrol, sudah bisa diobati, maka demensianya bisa hilang. Atau karena suatu kondisi ketergantungan alkohol atau ketergantungan obat-obatan. Nah, ketika itu tadi sudah bisa dihilangkan, maka demensianya bisa hilang. Nah, sementara kalau yang tipe Alzheimer tadi ya, yang tidak bisa disembuhkan, itu dengan obat itu hanya memperlambat saja. Memperlambat kondisi perburukannya. Karena kalau sudah sampai buruk, itu betul-betul pasien itu hidupnya, kualitas hidupnya sangat menurun. Karena tidak hanya aspek kognitif, tapi aktivitas kehidupan sehari-harinya itu harus bergantung pada orang lain. Karena dia mulai kesulitan bagaimana memakai baju, bagaimana makan, sampai segitunya. Seperti itu, apakah ada cara untuk mencegahnya, Dok? Atau senam otak, atau olahraga, ya. Bagaimana? Jadi tentu ada ya Mas Yoga, kita kenal bahwa strategi pencegahan itu atau preventif itu jauh lebih baik dibandingkan pada saat sudah terjadi. Ya. Jadi memang betul beberapa lansia ini sebelum menjadi predemensia atau demensia sebaiknya kita cegah dari awal. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama Mas Yoga itu kita anjurkan bahwa lansia itu harus tetap aktif di usia tuanya, harus tetap bugar di usia tuanya. Jadi aktif itu misalnya jangan melarang Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Uti untuk tetap misalnya ikut pengajian, ikut arisan, misalnya ingin belanja sendiri, itu jangan dilarang karena justru itu akan melatih fungsi kognitifnya agar tetap bekerja dengan baik. Ya. Kemudian selain tetap aktif, ya bisa juga harus berolahraga dengan rutin. Kalau menurut ACSM itu cukup 150 menit dalam seminggu. Jadi akumulasi ya, 150 menit dalam seminggu itu bisa dibagi 3 hari atau 5 hari. Kalau dibagi 5 kan berarti cukup 30 menit. Setiap kali olahraga. Dan apa coba? Ya, Mas Yoga apa kira-kira olahraga yang paling simple, paling gampang, paling murah apa? Mungkin jalan ya. Atau lari-lari kecil mungkin, Dok. Oh, kalau lari tidak dianjurkan. Karena kalau lansia itu sudah kebanyakan nyeri pada lutut, nyeri pada punggung, jadi cukup jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki aja cukup 30 menit, gampang, murah, semua orang bisa lakukan itu. Terus yang ketiga juga intake atau asupan makanan gizi itu juga harus baik ya. Jangan makan makanan yang tinggi lemak,
Jangan makan makanan yang berpengawet. Nah, seperti itu dihindari. Bahwa keluarga juga harus mensupport, ya, karena tentunya kalau sudah lansia itu ada rasa bahwa saya sudah tua sehingga kadang-kadang mau melakukan ini kesulitan. Nah, itu keluarga harus support, dibantu, jangan dilarang gitu. Jadi support system dari keluarga itu sendiri, ya, lingkungan terdekat adalah keluarga. Jadi keluarga harus mensupport, jangan menyalahkan, jangan melarang, karena ada juga teknik komunikasi pada lansia dengan demensia. Sudah tahu mama papahnya pikun, sudah mulai pelupa, ya jangan dimarahi atau kesel ya ngomongnya nadanya tinggi, kasar, tidak boleh. Justru kita harus menyadari bahwa mama kita atau papa kita sudah mulai berkurang fungsi berpikirnya, maka kita harus menempatkan diri pada kondisi seperti itu. Itu yang seringkali keluarga tidak tahu. Ya, itu penting. Dukungan moral ya, psikologis ya, Dok, ya. Penting itu, betul. Bagaimana kita harus melatihnya di rumah itu bagaimana, Dok? Atau ada cara lain atau tips-tips lain, Dok? Begini Mas Yoga, mungkin ada beberapa hal ya terkait modifikasi lingkungan, lebih tepatnya begitu, untuk mencegah perburukan daripada demensianya. Suatu ketika misalnya Eyang Kakung Mas Yoga ya, lupa nih nggak sholat Jumat. Ya. Ternyata anggota keluarga pas nggak ada di rumah dan tidak mengingatkan, tidak ada yang mengingatkan bahwa hari ini hari Jumat dan harus ke masjid. Caranya bisa disiasati, Mas Yoga bisa membeli contoh jam dinding elektronik, kan ada ya. Di situ nanti sudah lengkap tertera tanggal, bulan, tahun, hari, dan jamnya. Tapi harus pastikan dulu bahwa Eyang Kakung, Eyang Putri masih bagus penglihatannya, ya kan? Nah itu bisa salah satunya begitu. Kemudian terkait supaya Eyang Kakung, Eyang Putri tidak salah tempat nih. Kadang-kadang kan disorientasi itu nggak cuma waktu loh, tempat pun lupa. Dapur di mana, toilet di mana, bisa. Kalau sudah yang moderate sampai severe itu bisa seperti itu. Nah, bisa saja begini caranya. Di setiap pintu ruangan diberi tulisan atau gambar, kan lebih menarik gambar. Misalnya toilet, ada gambar WC. Di ruang tidur, kamar tidur itu dikasih gambar bed, tempat tidur. Tempat dapur dikasih gambar kompor misalnya. Itu akan lebih memudahkan. Ya. Kemudian bagi yang susah nih Mas Yoga adalah ketika pasien-pasien geriatri dengan demensia itu tinggal seorang diri. Atau sebetulnya tinggal dengan beberapa anggota keluarga, namun ketika pagi dia ditinggal, kemudian karena harus bekerja anaknya atau ponakannya, kemudian nanti baru pulang malam. Sementara orang dengan demensia kadang-kadang ada gangguan perilaku wandering namanya ya, berkeliaran. Nah itu yang bahaya kan. Nah bisa saja disiasati dengan misalnya memasang CCTV di setiap sudut ruangan. Ya, jadi sewaktu-waktu dari kantor kan bisa dicek. Ya. Atau bisa juga memberikan tanda pada gelang, misalnya gelang pada eyangnya, nama, alamat, sehingga sewaktu-waktu ternyata Eyang Kakung, Eyang Putri pada saat berkeliaran keluar rumah, kemudian ada yang menemukan, itu bisa melihat identitas seperti itu. Bisa dikembalikan di rumah. Itu ada lagi yang lebih canggih, nggak tahu di Indonesia udah ada atau bukan ya, seperti detektor ya, GPS gitu loh. Misalnya, nah itu saya nggak tahu kalau di luar negeri mungkin sudah bisa ada. Pakai HP juga, ya, jadi sudah terdeteksi dari mana. Ya, posisinya di jalan mana ini gitu. Kalau untuk latihan Mas Yoga bisa saja. Jadi gini. Kalau kita memberikan suatu latihan pada lansia itu harus yang menyenangkan ya. Yang tidak membosankan. Dan disesuaikan dengan hobi kalau bisa begitu. Misalnya hobinya main catur, bagus kan? Yeah. Dia punya potensi bermain catur. Lanjutkan. Sering-sering diajak main catur sehingga kan
berpikirnya, kognitifnya makin terasah. Atau ternyata bukan main catur, dia sukanya ngisi TTS. Bagus juga itu hobi. Nah, yang susah adalah ketika lansia itu tidak memiliki hobi. Nah, itu yang susah. Tapi kalau mereka punya hobi, kita bisa berikan latihan sesuai dengan hobinya. Misalnya suka nyanyi, bagus, lanjutkan nyanyinya gitu. Yoga, hobinya. Hobinya mungkin bisa diajak olahraga juga sih dok. Oke, ya. Tapi tentunya kalau olahraga pada lansia berbeda ya dengan dewasa muda. Jadi kita harus memulai dengan pelan ya, dan kita tingkatkan secara bertahap. Jadi kalau istilahnya itu ada start low, go slow. Jadi dimulai dengan dosis yang rendah, kemudian berjalan dengan pelan. Kita tingkatkan. Begitu, kurang lebih begitu. Jangankan kakek, nenek atau bapak ibu, kadang tuh saya juga sering lupa dok. Apakah itu gejala atau saya harus mengarah ke sana? Kayak gitu bagaimana dok? Kalau di bawah 60 kayak gitu dok? Jadi memang sebetulnya perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Tapi kalau dari ceritanya Mas Yoga itu kan masih menyadari ya. Kalau Mas Yoga lupa, tentunya tidak demensia, karena kan demensia itu lupanya tidak disadari. Nah, itu tetap berbeda. Tapi memang bisa saja, tidak hanya Mas Yoga nih, misalnya yang lain-lain, Sobat Rumani yang berusia 40, 50 tahun, yang memang perbatasan menuju ke lansia, kemudian sudah mulai lupa, itu alangkah baiknya sebetulnya diperiksakan lebih lanjut ya. Karena butuh tools atau alat yang memang berupa pertanyaan-pertanyaan ya, beberapa list pertanyaan terkait untuk mengecek sebetulnya bagaimana dia fungsi untuk berpikirnya ketika menyebutkan nama benda, mengingat kembali, kemudian fungsi bahasanya, fungsi eksekutifnya itu perlu diperiksakan lebih lanjut ya. Demikian juga untuk aktivitas kehidupan sehari-hari, apakah dia masih mandiri, apakah sudah mulai tergantung pada orang, ataukah sudah totally dependent. Nah, alangkah baiknya Sobat Rumani ini mendatangi rumah sakit, bisa ke rumah sakit Rumani misalnya seperti itu. Itu nanti bisa dilakukan suatu general check up, ketika dokter umum merasa ini perlu dikonsultasikan, bisa dikonsultasikan ke sejawat, misalnya dokter saraf, dokter jiwa, dokter penyakit dalam geriatri, atau dokter rehab medik. Begitu, jadi bisa di screening lebih lanjut. Jadi saya rasa pemeriksaan itu nggak usah nunggu berat pasiennya. Jadi gejalanya sudah berat begitu ya, sudah tergantung pada orang lain baru diperiksakan. Itu terlambat ya. Sebaiknya apapun penyakitnya, termasuk kasus yang topik hari ini tentang lupa, itu sedini mungkin, jauh lebih baik. Sehingga kita bisa mencegah menjadi pre. Jadi tidak sampai kondisi demensia atau mild cognitive impairment, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya dok, tentang mitos dan fakta. Ya. Pertama, demensia itu menurun atau tidak dok? Terkait dengan itu, sebetulnya demensia itu tidak menurun ya. Menurun. Tidak. Berarti itu mitos. Itu mitos ya. Oke, yang kedua dok, saya tuh sering dibilangin teman-teman kalau lupa, tuh kamu kebanyakan makan butuh ayam atau mantan ayam kayak gitu dok. Bagaimana? Mitos atau fakta tentang makanan tuh dok? Jadi kan memang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya demensia itu memang butuh asupan nutrisi yang bergizi ya. Tetapi apa yang disampaikan Mas Yoga itu nggak benar. Terkait itu tidak ada referensi yang menyatakan bahwa makan bruto itu menyebabkan demensia, tidak. Jadi itu mitos ya, itu mitos ya, dok. Ya. Untuk yang ketiga dok, kalau cedera kepala, terbentur atau nenek kita jatuh, itu bisa enggak dok menyebabkan demensia dok? Jadi jawabannya bisa iya bisa tidak. Jadi sebetulnya memang ada demensia yang pasca trauma kepala itu ada, atau cedera kepala. Tetapi tidak selalu orang baik itu dewasa atau tua kemudian mengalami suatu cedera, benturan pada kepala misalnya ya, kemudian akan selalu menjadi demensia, itu tidak. Jadi tentunya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Juga perlu anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang terkait dengan tools yang
memang membantu di dalam mendiagnosis penyakit demensia. Jadi bisa iya, bisa tidak selalu begitu. Tidak selalu. Tidak selalu. Oke, untuk yang keempat dok. Ya. Saya mendengar wanita tuh gampang terkena pikun atau demensia. Apakah itu benar dok? Jadi menurut Mas Yoga, wanita lebih banyak dibanding pria untuk terkena demensia begitu jumlah ya? Kasusnya dok. Nah kalau terkait ini, setahu saya ya Mas Yoga, saya pernah membaca data statistik, tetapi tidak di Indonesia sayangnya, itu di Jepang. Nah, kalau di Jepang itu yang saya tahu justru prevalensinya lebih banyak pada laki-laki, bukan pada wanita malah. Nah sayangnya, terus terang Mas Yoga, untuk data di Indonesia, saya hanya mendapatkan jumlahnya, bahwa jumlah demensia kasusnya di tahun 2016 di Indonesia itu sekitar 1,2 juta. Tapi saya belum mendapatkan lebih detail informasi mengenai perbedaan jumlah laki-laki dan wanita. Jadi saya hanya tahu untuk di Jepang saja. Itu lebih banyak justru laki-laki, bukan wanita. Untuk yang terakhir dok. Ya. Kalau banyak-banyak minum suplemen atau vitamin kayak gitu bisa mencegah demensia atau pikun enggak dok? Jadi Mas Yoga, terkait suplemen itu tidak cukup ya. Tetap untuk mencegah terjadinya demensia itu lansia perlu tetap aktif melakukan aktivitas sehari-hari dengan rutin, tentunya dengan mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian juga perlu latihan kebugaran, latihan fisik begitu ya, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Ya, paling sering, paling mudah itu ya berjalan kaki cukup 30 menit, 3-5 kali dalam seminggu cukup. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, tetap juga mempertahankan pola hidup sehat. Nah, salah satunya ya tidur itu harus cukup, makan jangan tinggi lemak misalnya seperti itu, menghindari pengawet, menghindari cepat saji. Oke, terima kasih dok. Dokter mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk podcast hari ini kepada Sobat Rumani. Terima kasih Mas Yoga. Jadi Sobat-Sobat Rumani dimanapun Anda berada, kita sebagai anggota keluarga tentunya adalah orang terdekat yang menyadari ataupun tidak bahwa ada salah satu anggota keluarga kita, misalnya orang tua ataupun nenek, kakek, sudah ada perubahan misalnya dalam proses berpikir, di dalam memberikan suatu keputusan, di dalam berbicara, tata bahasa misalnya, kemudian ada perilaku-perilaku yang memang tidak pada umumnya atau tidak lazim dilakukan, kita wajib curiga. Jadi kalau bisa datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu sedini mungkin. Jadi jangan menunggu sampai sudah muncul komplikasi. Misalnya setelah orang tua kita jatuh baru kita periksakan. Jangan sampai seperti itu karena komplikasi atau jangka panjang dari demensia bisa juga loh menyebabkan terjadinya jatuh. Nah, kalau bisa ya ketika sudah ada perubahan di dalam daya ingat itu sudah kita bawa ke dokter. Bisa saja diperiksakan ke rumah sakit Rumani karena di sini kami juga bisa memeriksa atau mendiagnosis pasien-pasien dengan demensia. Nah, nantinya terkait diagnosisnya itu predemensia atau demensia, ataukah demensia yang ringan, sedang, atau berat, itu nanti akan ditentukan oleh tenaga ahli, entah itu dokter jiwa, atau dokter geriatri, atau dokter rehab medik. Nah, dari situ nanti kita akan melakukan treatment, tentunya berbeda. Treatment pada kondisi yang predemensia atau sebelum terjadinya demensia dengan sudah terjadinya demensia. Juga berbeda antara kasus demensia yang ringan, sedang, dan berat. Nah, itu berbeda. Nah, contoh misalnya kalau sudah terjadi kasus dengan demensia yang berat, tentunya pasien tersebut sudah totally dependent. Artinya dia membutuhkan bantuan orang lain secara total. Nah, kalau seperti itu, berarti itu sudah membutuhkan layanan home care. Nah, alhamdulillahnya di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang juga sudah tersedia layanan home care. Jadi bagi Sobat Rumani yang memang kesulitan untuk bisa merawat orang tua atau kakek nenek yang memang ada gejala demensianya atau memang sudah tegak terdiagnosis demensia sehingga butuh pelayanan lebih lanjut tetapi
mungkin tidak bisa datang ke rumah sakit, nah bisa menggunakan layanan home care, Mas Yoga, ya dong. Nah, jadi saya rasa itu semua berawal dari keluarga yang harus secara cermat ya melihat kondisi daripada anggota keluarga yang sudah tentunya lansia. Apabila ada perubahan-perubahan yang tidak lazim itu segera diperiksakan. Dan nantinya tentunya untuk menangani atau mentreatment pasien demensia tersebut itu butuh kolaborasi, Mas Yoga. Jadi itu ada tim ya. Jadi tidak bisa dokter geriatri misalnya penyakit dalam subspesialis geriatri bekerja sendiri, tidak. Tentunya beliau juga akan membutuhkan psikiater, kemudian rehab medik tidak jauh ya, itu ya, rehab medik juga perlu misalnya pada pasien-pasien demensia yang sudah terjadi bedridden, totally di kasur misalnya ya, sehingga butuh fisioterapi, gangguan berbahasa. Nah, ini kan bidangnya Mas Yoga ya. Sudah kesulitan untuk menemukan kata-kata ya, afasia ya namanya ya Mas Yoga. Itu butuh treatment terapi bicara misalnya seperti itu. Kemudian juga kesulitan di dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, kesulitan mau makan, misalnya bagaimana cara makan, bagaimana memakai baju, itu juga butuh bidang okupasi terapi. Jadi semua itu kolaborasi ya, jadi banyak disiplin ilmu yang terlibat di dalam menangani kasus demensia. Saya rasa cukup itu kesimpulan dari saya, semoga bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa lagi di podcast PKRS RS Rumani Muhammadiyah Semarang. See you in Tegau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.